Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Abu Dzar tinggal di Rabzah bersama istri dan kedua anaknya. Dzar, anak lelakinya, meninggal terlebih dahulu karena sakit. Tidak lama kemudian, istrinya pun meninggal karena memakan rumput beracun. Abu Dzar pun sama-sama sakit karena sebab yang sama. Rabzah merupakan tempat yang terisolir dari peradaban. Tidak ada siapapun di sana terkecuali Abu Dzar dan keluarganya. Unta yang dulu mengantar Abu Dzar ke Rabzah telah disembelih dan dagingnya diawetkan untuk kebutuhan makan di hari-hari berikutnya. Di Rabzah tidak ada sumber makanan lainnya selain tinggal beberapa potong daging unta tersebut. Sehingga Abu Dzar dan keluarganya terpaksa makan rerumputan di sekitar sana. Dan ternyata itu beracun. Setelah kematian anak lelaki dan istrinya, Abu Dzar merasa kesepian. Dia hanya memiliki anak perempuan bersamanya. Ketika orang-orang mengetahui tentang penyakit Abu Dzar, beberapa orang datang menemuinya. Menurut pernyataan putri Abu Dzar, mereka mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Dzar, apa yang engkau derita dan apa keluhanmu?" Abu Dzar menjawab, "Aku memiliki keluhan terhadap dosa-dosaku." Mereka berkata, "Jika engkau suka, kami bisa memanggil dokter." Dia berkata, "Allah adalah penyembuh mutlak. Penyakit dan juga obatnya ada dalam kuasanya. Aku tidak memerlukan dokter." Dia telah yakin bahwa kematian akan segera menghampirinya. Berita tentang sakitnya Abu Dzar sampai juga ke Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Utsman mengirim utusannya untuk menemui Abu Dzar. Atas perintah Utsman, utusan tersebut menawarkan untuk mengabulkan apapun keinginan Abu Dzar. Namun Abu Dzar menolaknya. Dia lebih memilih untuk tinggal di Rabzah sampai akhir hayatnya. Anak perempuan Abu Dzar bercerita, "Ketika ayahku meninggal, aku berlari sambil menangis ke arah jalan yang menuju ke Irak. Aku duduk di sana menunggu rombongan yang akan datang. Tiba-tiba terlintas dalam pikiranku bahwa jenazah ayah terbaring sendirian. Lalu aku berlari ke ayah, kemudian kembali lagi ke sisi lain dari jalan yang seharusnya mereka akan lewati. Aku datang dan pergi beberapa kali. Sekarang tiba-tiba aku melihat beberapa orang datang dengan unta. Ketika mereka mendekat, aku mendekati mereka juga dengan air mata di mataku dan berkata kepada mereka, 'Wahai sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi telah meninggal.' Mereka bertanya kepadaku, 'Siapa dia?' Aku menjawab, 'Ayahku, Abu Dzar Al-Ghifari.' Begitu mereka mendengarnya, mereka turun dari unta dan menemaniku yang menangis. Ketika mereka sampai di tempat, mereka menangis dan sangat terkejut dengan kematiannya yang menyedihkan dan segera menyibukkan diri dengan upacara pemakamannya." Sejarawan A'zam Kufi mengatakan bahwa rombongan yang akan pergi ke Irak terdiri dari Ahnaf bin Qais Tamim, Sa'sa'ah bin Sauhan Al-Abdi, Khadijah bin Salat Tamimi, Abdullah bin Muslimah Tamimi, Hilal bin Malik Nazli, Jarir bin Abdullah Bajali, Malik bin Astar bin Harits, dan lain-lain. Orang-orang ini memandikan dan memasangkan kain kafan kepada Abu Dzar. Setelah pemakaman, Malik bin Astar berdiri di samping kuburan dan menyampaikan pidato mengenai masa hidup Abu Dzar dan mendoakannya. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata, "Ya Allah, Abu Dzar adalah sahabat Nabimu dan orang yang beriman terhadap kitabmu dan Nabimu. Dia berjuang dengan sangat berani di jalanmu, tetap teguh pada hukum Islammu, dan tidak pernah mengubah atau menyimpangkan perintahmu. Wahai Tuhanku, ketika melihat beberapa pelanggaran kitab suci dan tradisi, dia meninggikan suaranya dan menarik perhatian orang-orang yang bertanggung jawab atas umat untuk melakukan perbaikan. Akibatnya mereka menyiksanya, membuatnya pergi dari satu tempat ke tempat lain, menghinanya, menyuruhnya pergi dari Nabi terkasih, dan membuatnya mengalami kesulitan yang sangat. Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan kesepian di tempat yang sunyi.
Ya Allah, berikanlah Abu Dzar sebagian besar dari berkah surgawi yang telah Engkau janjikan kepada orang-orang yang beriman. Amin. Seru yang lainnya. Setelah selesai upacara pemakaman, hari sudah sore dan mereka memutuskan untuk menginap semalam. Keesokan paginya mereka sudah berangkat kembali. Atas keinginannya sendiri, putri Abu Dzar tinggal di sana. Beberapa hari kemudian, Khalifah Utsman memanggil dan mengirimnya pulang. Putri Abu Dzar masih tinggal di sana, di dekat kuburan ayahnya selama beberapa hari. Hingga suatu malam, dia melihat ayahnya di dalam mimpi. Dia sedang duduk dan membaca Al-Quran. Ayah, apa yang terjadi denganmu? Dan sampai sejauh mana engkau diberkahi oleh Allah yang Maha Penyayang? Abu Dzar menjawab, wahai anakku, Allah telah menganugerahkan kepadaku bantuan tanpa batas, telah memberiku segala penghiburan dan memberikan segalanya kepadaku. Aku sangat senang dengan kemurahan hatinya. Sekarang adalah tugasmu untuk sibuk dalam beribadah kepada Allah seperti biasanya, dan jangan biarkan kebanggaan dan kesombongan menghampirimu. Sarjana dan sejarawan sepakat, Abu Dzar wafat pada tanggal 8 Zulhijjah 32 Hijriah di Rabzah. Pada saat itu usianya sudah 85 tahun. Nubuat Rasulullah. Pada waktu perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Rasulullah beserta sahabat sedang dalam perjalanan dalam rangka menghadang pasukan Romawi yang telah berkumpul di suatu tempat. Karena medan yang sulit dan cuaca yang teramat panas terik, dan ada beberapa muslim yang pergi belakangan, maka rombongan pasukan muslim menjadi terpisah-pisah. Begitu pula dengan Abu Dzar, dia terpisah dari rombongan utama karena keledainya melambat. Keledai tersebut kelelahan karena perjalanan yang panjang, ditambah terik matahari membuatnya kelaparan dan kehausan. Maka Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki saja, lalu dipikulnya sendiri barang-barangnya. Dia mempercepat langkahnya agar dapat segera menyusul Rasulullah. Di suatu pagi, kaum muslimin tengah beristirahat di suatu tempat. Tiba-tiba salah seorang melihat kepulan debu dari kejauhan. Sedang di depannya terlihat seorang laki-laki yang berjalan cepat. Wahai Rasulullah, itu ada seorang lelaki berjalan seorang diri, serunya. Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar, kata Rasulullah. Setelah dekat dengan rombongan, seseorang berseru, wahai Rasulullah, demi Allah dia Abu Dzar. Tibalah Abu Dzar di hadapan Rasulullah dengan wajah gembira. Maka tersenyumlah Rasulullah, senyuman yang menyiratkan kesantunan dan belas kasihan, seraya berkata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Dia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Setelah lebih dari 20 tahun sejak kejadian tersebut, Abu Dzar wafat di padang pasir Rabzah sebatang kara. Setelah sebatang kara dia menempuh hidup yang luar biasa yang seorang pun tidak dapat menyamainya. Dan dalam lembaran sejarah dia muncul hanya sebatang kara, yakni orang satu-satunya, baik dalam keagungan zuhud maupun keluhuran cita. Dan kemudian dia dibangkitkan di sisi Allah sebagai tokoh satu-satunya juga. Karena dengan segala amalannya, tidak ada seorang pun yang memadai untuk berdampingan dengannya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.